pertama itu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Yang kedua, nilai sudut di berbagai kuadran. Yang ketiga, relasi sudut. Kita masuk ke materi pertama, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Apa itu sudut-sudut istimewa? Yaitu sudut-sudut istimewa pada trigonometri adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari sudut-sudut istimewa. Pertama-tama, saya ingin mencari nilai sudut 30 derajat dan 60 derajat melalui segitiga. Misal kita memiliki sebuah segitiga sama sisi, di mana panjang sisinya itu satu satuan. Berapa besar sudut dari segitiga tersebut adalah 60 derajat. Kenapa? Karena jumlah dari ketiga segitiga tersebut adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita akan belah segitiganya menjadi dua bagian yang nantinya akan membentuk segitiga siku-siku. Di sini panjang sisinya 1, di sini setengah, karena dia tadi sudah dibagi. Di sini belum diketahui. Maka kita akan mencari nilai X dengan menggunakan teorema Pythagoras. X sama dengan 1 kuadrat dikurang setengah dikuadratkan sama dengan 1 dikurang dikali. Ini kali, ini kali. Sama dengan 3/4. Akar dari 3/4 itu 1/2 akar. Maka nilai X-nya itu sudah diketahui, yaitu setengah akar 3. Nah, sekarang kita akan meletakkan sudutnya. Di sini 60 derajat, di sini ya 30 derajat. Sekarang kita akan menentukan nilai sin, cos, dan 30 derajat. Sin itu demi, depannya setengah, miringnya 1. Maka setengah dibagi 1 itu setengah. Maka sin 30 derajat itu setengah. Cos sami, sampingnya setengah akar 3, miringnya 1. Setengah akar 3 dibagi 1, setengah akar 3. Maka cos 30 derajat itu setengah akar 3. Tan itu desa, depannya setengah, sampingnya setengah akar 3. Ini coret, sini 1/akar 3. Akar itu dirasionalkan. Jadi akar 3 per akar 3 sama dengan 1/akar 3 dikali akar 3, 3 akar 3. Maka tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Kita akan mencari sin, cos, tan 60 derajat. Sin demi, depannya setengah akar 3, miringnya 1. Setengah akar 3 dibagi 1 itu setengah akar 3. Maka sin 60 derajat itu setengah akar 3. Cos sami, sampingnya setengah, miringnya 1. Setengah dibagi 1 itu setengah. Maka cos 60 derajat setengah. Tan desa, depannya setengah akar 3, miring, sampingnya setengah. Setengah coret, sisanya akar 3. Maka tan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Kita akan mencari sin, cos, tan 45 derajat. Nah, di sini kita sudah ada persegi di mana panjang sisinya itu 1 satuan. Nah, ini kan membentuk siku-siku. Maka besar sudutnya itu 90 derajat. Nah, persegi ini kita belah menjadi dua bagian.
2. Akar 2. Maka sin 45 derajat itu sama akar 2. Cos sami, sampingnya 1, kirinya akar 2. Sama seperti sin. Berarti hasilnya setengah akar 2. Karena tadi di akar itu dirasionalkan, maka hasilnya cos 45 jadi setengah akar 2. Tan depan, depannya 1, sampingnya 1. 1 dibagi 1 itu 1. Maka tan 45 derajat itu sama dengan 1. Nah, khusus 0 derajat dan 90 derajat itu kita menggunakan bidang koordinat kartesius, di mana titik pusatnya itu 0,0. Nah, misal kalau R-nya itu memiliki nilai satu satuan, maka 0 ke A itu 1,0. Nah, sekarang untuk mencari sin itu kita terlebih dulu dapat mengetahui konsep dasar trigonometrik, di mana sin itu Y per N, depan per miring, cos sami, tan desa. Sin 0 derajat, 0 itu kan berada di titik A, berarti 0 sama dengan A 1,0. Satunya ini sebagai X dan 0-nya ini sebagai Y. Sementara kita ingin mencari sin, Y-nya sudah diketahui, tapi R-nya belum. Kita akan mencari nilai R. R itu sama dengan akar X2 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat, sama dengan X-nya 1, Y-nya 0. Maka 1 ditambah 0, 1. Akar 1 itu ya 1. Maka nilai R-nya sudah diketahui. Kita masukkan sin demi Y-nya 0, R-nya 1. 0 dibagi 1 itu 0. Maka sin 0 derajat itu sama dengan 0. Cos sami X per R, X-nya 1, R-nya 1. Maka cos 0 derajat itu 1 dibagi 1, 1. Tan Y per X, Y-nya 0, X-nya 1. Maka 0 dibagi 1, 0. Tan 0 derajat. Sekarang kita ingin mencari sin 90 derajat, cos tan 90 derajat. Nah, tadi tan 0 derajat itu berada di titik A. Di sini 90 derajat. Berarti 90 derajat itu berada di titik B. B sama dengan 0,1. 0-nya ini sebagai X, 1-nya ini sebagai Y. Untuk mencari sin itu diperlukan nilai R. R-nya belum kita ketahui. Kita cari lagi. R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. X 0 kuadrat ditambah Y-nya 1. Dengan 1. Akar 1 itu 1. Maka R-nya sudah diketahui. Kita masukkan nilainya. Sin Y-nya 1, R-nya 1.
sama aja seperti 1/1 dibagi setengah, sama dengan 1/1 dibalik penyebut 9, sama dengan 2/1. 2 dibagi 1 itu 2. Maka kosekan 30 derajat itu 2. Kosekan 45 derajat 1/setengah/2. Itu sama seperti 1/1 dibagi ini dikali. Jadi akar 2/2 sama dengan 1/1 dikali 2/2. 2/2 akar dirasionalkan 2/2. Jadi 2/2 akar 2. Maka bisa akar 2. Maka kosekan 45 derajat itu akar 2. Kosekan 60 1/setengah/3. Itu sama dengan 1/1 dibagi akar dikali 1 dikali akar 3. Akar 3/2 sama dengan 1/1 dikali penyebut pembilang itu dibalik. Jadi 2/akar 3 sama dengan 2/3. 2/akar 3 akar dirasionalkan akar 3/akar 2 sama dengan 2/3/akar 3. Maka kosekan 60 derajat itu 2/3/akar 3. Kosekan 90 derajat 1/1. 1 dibagi 1 itu 1. Hasilnya 1. Sekan itu kebalikan dari kosekan. Berarti tinggal dibalik aja posisi kosekannya. Berarti dimulai dari 1, 2/3/akar 3, akar 2, tidak terdefinisi. Kalau tangan itu kebalikan dari tangan, sama. Berarti dirubah lagi posisi tangannya. Dimulai dari tidak terdefinisi, akar 3, 1/3/akar 3, 0. Maka inilah nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. 2. Nilai sudut di berbagai kuadran. Kuadran artinya seperempat bagian lingkaran. Jadi satu lingkaran itu kan sama dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat itu kita bagi menjadi 4 kuadran seperti ini. 0 derajat sampai 90 derajat itu dinamakan kuadran 1. 90 derajat sampai 180 derajat itu dinamakan kuadran kedua. 180 derajat sampai 270 derajat itu dinamakan kuadran 3. 270 sampai 360 dinamakan kuadran keempat. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai sudut di kuadran pertama. Kita akan mengambil sebuah sudut. Di sini sudut alfa. Sudut alfa untuk menentukan sin, kostan, dan kebalikannya, kita akan menarik garis tegak lurus ke sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di sini berarti sisi depannya. Di sini sisi miring dan di sini sisi samping. Samping kita sebut dengan X karena dia searah dengan sumbu X. Depan kita sebut dengan Y karena dia searah dengan sumbu Y. Miring itu kita sebut dengan R karena kalau misalkan ini berupa lingkaran, R ini sebagai jari-jarinya. Sekarang kita akan menentukan sin, kostan, dan kebalikannya. Sin, demi, depannya Y, miringnya R. Kosami, sampingnya X, miringnya R. Tangan, desa, depannya Y, sampingnya X. Jadi kalau untuk nilai ini tinggal dibalik aja posisinya. Seperti sin itu Y per R, berarti kosekan R per Y. Kosekan
Berarti dapat disimpulkan bahwa di kuadran pertama itu semuanya bernilai positif. Untuk di kuadran kedua kita juga sama, mengambil sebuah sudut. Di sini alfa, di sini depannya, di sampingnya. Berarti karena sumbu x-nya ke kiri, berarti ini min x. Ini y-nya ke atas masih y-nya positif. Dan untuk r itu selalu positif. Sekarang kita akan menentukan sin. Sin itu demi. Depannya y, miringnya r. Cos itu samping per miring. Sampingnya min x, miringnya r. Tan itu desa. Depannya y, sampingnya min x. Nah, untuk ini tinggal dibalik lagi posisinya. R per y, R per min x, x per y. Nah, jadi untuk di kuadran kedua yang bernilai positif itu cuma sin. Selebihnya negatif. Maka di sini positif sin. Nah, untuk di kuadran ketiga kita juga sama mengambil sudut. Nah, di sini sudut alfa. Sisi sampingnya berarti min x. Sisi depannya itu min y karena sumbu y-nya berada di bawah. Di sini r. Nah, untuk mencari sin itu demi depan per miring. Depannya min y, miringnya r. Untuk cos itu samping per miring. Sampingnya min x, miringnya r. Tangan itu depan per samping. Depannya min y, sampingnya min x. Nanti tinggal dibalik lagi posisinya. N x, x. Nah, pos negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Berarti tangan ini dan kebalikannya itu bernilai positif. Maka di kuadran ketiga yang positif itu cuma tangan. Selebihnya negatif. Di kuadran keempat kita mengambil sudut juga. Ini sudut alfa, sampingnya itu x, miringnya r, dan depannya min y karena sumbu y-nya berada di bawah. Sekarang kita akan menentukan sin, cos, tan, dan kebalikannya. Sin itu depan per miring, depannya min y, miringnya r. Cos sami, samping, sampingnya x, miringnya r. Tan depan, depannya min y, sampingnya x. Dibalik. Maka dapat disimpulkan kalau di kuadran keempat itu yang positif cuma cos. Jadi di sini positif cos. 3. Relasi sudut. Karena kita tadi sudah mencari nilai sudut di berbagai kuadran, kita sekarang akan mencari relasi sudutnya. Nah, di kuadran pertama itu kurang dari 90 derajat. Maka di sini kita tulis 90 dikurang alfa. Nah, untuk di kuadran kedua itu kan ada dua patokan, yaitu 90 derajat dan 180 derajat. Nah, di kuadran kedua itu lebih dari 90 derajat. Berarti 90 ditambah alfa. Nah, untuk 180-nya itu kurang. Berarti 180 dikurang alfa. Nah, di kuadran ketiga kita juga sama. Ada dua patokan, yaitu 180 derajat dan 270 derajat. Nah, di kuadran ketiga ini
lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Di kuadran keempat juga sama, kurang dari 270 dan lebih dari 270 dan kurang dari 360 derajat. Perlu diingat bahwa ini kan ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Nah, rumusnya itu tetap. Maksudnya tetap itu sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan, kotangan tetap kotangan. Nah, untuk sumbu Y itu kan 90 derajat dan 270 derajat, berarti ini. Ini rumusnya berubah. Maksudnya itu gimana? Ini sin menjadi cos, cos menjadi sin, kosekan menjadi sekan, sekan menjadi kosekan, tangan menjadi kotangan, kotangan menjadi tangan. Perlu diingat lagi kalau misalkan nih contoh soalnya cos 150 derajat. Nah, 150 derajat itu kan berada di kuadran 2. Sementara di kuadran 2 itu yang positif cuman sin. Maka nanti jawabannya itu min cos. Kenapa? Karena selain dari sin itu nilainya negatif semua. Cos, tangan, semuanya itu negatif kecuali sin dan kebalikannya. 2 tan 30 sama dengan 2 dikali 1/3 akar 3 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2/3 akar 3. Sin 30 derajat ditambah cos 90 derajat dikurang tan 45 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah ditambah cos 90 derajat sama dengan 0 dikurang tan 45 derajat sama dengan 1. Jadi jawaban dari ini setengah ditambah 0 dikurang 1 sama dengan minus setengah. Diketahui segitiga A, B, C. Siku-siku berada di B dan sudut A adalah 45 derajat. Jika panjang AC 8 cm, maka panjang AB adalah, di sini pertama-tama saya akan membuat sudut A 45 derajat. 45 derajat ini berada di titik A, dan di sini kita buat titik B, dan di sini kita buat titik C. Panjang AC sama dengan 8 cm. Yang ditanya panjang AB. Diketahui di sini sudut apa, maka di sini depan, di sini samping, dan sini miring. Kita akan menggunakan rumus cos alfa sama dengan, yaitu samping per miring. Alfanya adalah 45 derajat dengan sampingnya kita ketahui AB, miringnya kita ketahui 8. Kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2 sama dengan AB per 8. Di sini saya akan memindah luaskan 8-nya menjadi setengah akar 2 dikali 8 sama dengan AB. Di
di sini saya akan membagikan 8 dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. 4 dikali 1 dengan 4. Maka sisanya adalah akar 2. Kita tuliskan akar 2 sama dengan AB. Maka jawabannya adalah AB sama dengan 4 akar 2. Di sini saya tuliskan sampingnya adalah 4 akar. Di sini kita akan membahas soal nomor 4, yaitu sin pi per 6 ditambah cos pi per 6 kuadrat. Adalah di sini kita akan merubahnya menjadi derajat. Kita cari pi per 6 dikali 180 pi. Di sini pi-nya kita matikan. 180 dibagi 6 adalah 30. Karena kita mau merubahnya ke derajat, kita tambahkan derajat. Sini kita tulis sin 30 derajat ditambah, sini sama aja, pi per 6 ini sama seperti ini tadi, gambar cos 30 derajat. Karena ada kuadrat, kita tulis kuadrat. Di sini kita akan mencari nilai dari sin 30 derajat. Nilai 30 derajat adalah setengah atau 1/2 ditambah cos 30 derajat akar 2. Di sini kita bisa menggunakan cara akar 3/2 kuadrat. Ini sama dengan setengah. Di sini akar bertemu dengan kuadrat mati, jadi tambah. Di sini kita 3/2. 2 ini kita kuadratkan menjadi 4. Jadi sama dengan di sini per 4. Karena pembilangnya mendekati 4. Sama aja kalau ini kita kalikan 2 dikali 2, dan ini bisa kita kalikan 2. Karena 2 kali 2 adalah 4 dan sama. Jadi di sini 1 kali 2 adalah 2, dan sini tetap kita bikin 3. Jadi hasilnya adalah 5/4. Kita akan buat koordinat titik A terlebih dahulu. Di sini kita sudah mendapatkan titik A-nya. Setelah mendapatkan titik A-nya, kita akan mencari betanya dengan menarik garis O ke A. Dan kita dapat sudut betanya. Karena sisi depan bersejajar dengan sumbu Y, maka kita menulis 12. Dan begitu juga dengan sisi sampingnya bersejajar dengan sumbu X, maka kita akan menulis minim. Karena sisi minim belum kita ketahui, kita akan mencarinya dengan rumus Pythagoras, yaitu 12 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 yaitu 144 tambah 5 pangkat 2 yaitu 25 sama dengan akar 169. Akar dari 169 yaitu 13. Ini sisi miringnya sudah kita ketahui yaitu 13. Menentukan nilai sin, cos, dan tan beta. Sin yaitu depan per miring, depannya 12 dan miringnya 13. Depan 12 dan miring 13. Sekarang cos yaitu samping per miring, sampingnya yaitu min 5 dan miringnya itu 13. Mencari tan yaitu depan per samping, depannya 12 dan sampingnya itu min 5. Sin 240 derajat. Sin 240 derajat terletak di kuadran berapa? Sin 240 derajat terletak di kuadran 3, yaitu di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Di kuadran 3 kan yang positif cuma tan. Jadi di sini hasilnya sin min sin.
Di kuadran 3 kita harus mencari sisanya berapa. Sin 240 derajat ini sama aja dengan 180 derajat ditambah 60 derajat. Sisanya kan 60 derajat. 60 derajat ini sama aja dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat ini berapa? Setengah akar 3. Di sini kita akan menjawab soal tentang sudut-sudut berelasi. Kosinus 225 derajat sama dengan, kita akan menggunakan cara 1 dan cara 2. Kosinus 225 derajat sama dengan, karena 225 derajat ada di kuadran 3 dan yang di kuadran 3 hanya tanganlah yang bernilai positif. Jadi kosinus itu bernilai negatif. Jadi ini kosinus, cara 1 kita akan menggunakan 180 derajat. 180 derajat ditambah berapa agar hasilnya 225. Tambah 45 derajat. Dengan min kosinus 45 derajat. Sama dengan min setengah akar 2. Lalu kita akan menggunakan cara 2. Kosinus 225 derajat sama dengan min kosinus. Cara 2 kita akan menggunakan 270 derajat. 270 derajat dikurang berapa agar hasilnya 225 derajat. Dikurang 45 derajat. Maka min kosinus 45 derajat dengan min setengah akar 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang mengandung konsep sudut-sudut berelasi. Di sini sudah ada soal. Kita akan mencari satu persatu terlebih dahulu. Kan 300 berada di kuadran 4. Kita bisa mendekati dengan 360 dan 270. Jika kita menggunakan 270, tan akan berubah menjadi kotangen. Jika kita menggunakan 360, tan tetaplah tan. Di kuadran 4, yang bernilai positif adalah cos. Jika tan bernilai negatif, tan 360 dikurang berapa menjadi 300? Dikurang 60. Sin 480. Di sini yang paling besar adalah 360. Para sama 2 akan kita sederhanakan. Sin 480 sama saja dengan sin 120. Sin 120 berada di kuadran 2. Bernilai positif. Kita bisa menggunakan 90 dan 180. Di sini kita akan menggunakan 180. 180 dikurang berapa hasilnya? 120 dikurang 60. Dikurang cos 210 berada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangen. Jika cos nilainya negatif, cos kita menggunakan 180. 180 ditambah berapa hasilnya? 210 ditambah 30. 360-nya bisa diabaikan, hanya kita ambil 60.
cos. Ayo kita ambil 30. Min tan 60 sama dengan min apa 3. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Min ketemu min menjadi positif. Cos 30 derajat sama 1 per 3. Min akar 3 per setengah ditambah setengah menjadi 1.